Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suja Arifino dari kelas PSPMA 2019 dengan NIM 4192411012. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang saya kerjakan pada soal UTS tadi. Di sini pada soal nomor 3 diberikan model matematika suatu permasalahan program linear sebagai berikut. Selesaikan dengan metode 2 fase. Nah, di sini maksimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 8x2. Nah, dimana fungsi kendalanya adalah 3x1 ditambah 2x2 besar sama dengan 3. Ada yang kedua x1 tambah 4x2 besar sama dengan 4. Dan x1 ditambah x2 kecil sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaiannya di sini pertama kita menambahkan select variabel dan surplus pada kendala. Maka fungsi di atas menjadi seperti ini. Z sama dengan 5x1 tambah 8x2 ini tetap. Nah, yang kita tambahkannya adalah di fungsi kendala. Jadi menjadi 3x1 ditambah mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan. Seharusnya di sini adalah 2x2. Jadi 3x1 ditambah 2x2 dikurang S1 tambah R1 sama dengan 3. Nah, yang kedua x1 ditambah 4x2 dikurang S2 ditambah R2 sama dengan 4. Selanjutnya x1 tambah x2 dikurang S3 tambah R2 sama dengan 5. Nah, x1 x2 S1 S2 S3 R1 R2 R3 itu besar sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ke fase 1. Fase 1 kita menentukan R1 R2 R3 yang terlebih dahulu. Sehingga untuk R1 ini kita pindahkan ke kiri. Mohon maaf, untuk R1 nya menjadi R1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang 2x2. Di sini ada kesalahan penulisan lagi. Dikurang 2x2 ditambah S1. Nah, kenapa di sini menjadi kurang? Karena di atasnya adalah tambah. Nah, jadi tadi maaf. Jadi yang ini adalah yang 3x1 tambah 3x2 dikurang S1 itu pindah ke ruas kanan. Nah, jadi yang R1-nya tetap di sini di ruas kiri dan yang pindah adalah yang saya akan ucapkan tadi. Jadi R1 dikurang sama dengan 3 dikurang 2x1, 3x1 dikurang 2x2 tambah S1. Nah, untuk R2 begitu juga 4 dikurang x1 dikurang 4x2 tambah S2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang x1 tambah 4x2 dikurang S2 itu pindah ke ruas kanan. Nah, untuk yang ketiga R3 di sini min 5 dikurang x1 dikurang x2 tambah S3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu pindah ruas. Nah, selanjutnya kita meminimumkan R itu sama dengan R1 RI. Nah, I itu dimana 1 2 3. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Nah, di sini untuk R-nya dia jadi yang R1 tadi kita dapat 3 dikurang 3x1 dikurang x2 tambah S1. Yang kedua ditambah 4 dikurang x1 dikurang 4x2 tambah S2 tambah S dikurang tambah 5 dikurang x1 dikurang x2 tambah S3. Dimana itu adalah ini untuk R1, R2 dan R3. R1 tambah R2, R tambah R3. Nah, jadi di sini belum selesai. Nanti di sini akan dapat nanti dia R ditambah 7x1 tambah 7x2 ditambah S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 12. Kenapa jadi ditambah? Karena dia menjadi pindah ruas. Nah, jadi yang 12 untuk konstantannya dia tetap di ruas kanan dan untuk yang tadi dia pindah ke sebelah kiri lagi. Jadi dia nanti makanya dia jadi tambah. Tadi R tambah 7x1 tambah 7x2 tambah S1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya pada fase 1 ini nanti akan masuk ke iterasi pertama. Nah, pada iterasi pertama tersebut nanti pertama ada 3 langkah. Langkah pertama ada
kita pertama menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Nah, yang kedua menentukan baris kunci yang baru dari yang tadi. Ini berbeda. Jadi kita nanti menentukan baris kunci yang baru. Yang ketiga lalu mengkomputasi baris Gauss-Jordan. Nah, jika nanti masih belum terpenuhi untuk pada iterasi pertama, dia nanti akan lanjut ke iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua nanti langkahnya dia sama seperti iterasi pertama tadi. Pertama menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Terus menentukan baris kunci baru, terus mengomputasi baris Gauss-Jordan. Nah, itu nanti sampai dia terpenuhi, sampai iterasi keberapa. Itu jika sudah terpenuhi nanti masuk ke fase 2. Nah, jadi pada fase 2-nya ini nanti kita akan mendapatkan hasil dari nilai optimalnya. Nanti kita pada fase 2 ini nilai optimalnya kita akan mengetahui. Tapi dia berdasarkan pada fase 1. Tapi di sini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak, di sini saya tidak sempat menyelesaikan soal nomor 3 dikarenakan mohon maaf Pak, materi kita belum sampai ke 2 fase ini. Jadi saya harus membaca atau memahami terlebih dahulu pada buku buku program linear pada Bapak Budi Halomon dan Bapak Dr. Abil Mansur pada halaman 98. Nah, jadi saya harus memahaminya terlebih dahulu lalu menyelesaikannya. Jadi mohon maaf Pak, di sini saya tidak sempat menyelesaikannya karena waktunya kurang. Mohon maaf Pak. Jadi mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.